Shalom. Mungkin tidak banyak daripada warga kerajaan tahu nama Tuhan Yesus adalah the Lord of the breakthrough, ya, Tuhan yang menerobos. Kita melihat dalam Yohanes pasal 4. Selama 4 abad, 400 tahun, tidak ada seorang pun orang Yahudi yang pernah melintasi daerah Samaria. Mereka begitu resist. Mereka merasa dirinya paling hebat. Sampai Yesus datang, dia harus melintasi daerah Samaria untuk pergi ke Galilea. Orang lain akan menyeberang sungai Yordan dan melewati itu. Mungkin ada daerah-daerah seperti itu dalam hidup Anda yang harus Anda terobos untuk menjadi pengaruh buat banyak orang. Dan di situ dia bertemu dengan seorang wanita yang kita tahu dengan pasal 4 sudah 5 kali menikah, dan yang ke-6 ya sudah harus diskon dan pisah-pisahan. Dia dengan suami orang yang sekarang pun bukan suamimu. Karunia roh bekerja pada Kristus. Dan yang menarik sekali, bagaimana dampaknya adalah begitu luar biasa. Sementara murid-murid mencari makanan, yang mereka cari cuma apa yang untuk jasmani, Yesus melihat makanan yang lebih hebat. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang saya cari dalam hidup saya, mencari kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan wanita ini ketika dia mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu, orang Samaria cuma mempercayai 5 kitab yang pertama, dan mereka tidak ada keterangan daripada Nabi Yesaya, Yeremia dan yang lain. Tetapi dia berkata pada orang-orang yang ada di kota itu, yang di kota Samaria, mungkinkah dia itu Kristus? Jadi dia belum yakin sepenuhnya. Sama ketika kita baru bertobat ataupun kita masih bayi rohani, kita belum benar-benar yakin sepenuhnya. Tetapi perkataannya itu benar-benar menggoncangkan kota itu. Dan firman Allah berkata, begitu banyak orang yang berpakaian putih-putih, orang Samaria begitu ya, dan turbannya itu ada merahnya begitu. Mereka datang pada Kristus dan menerima Kristus. Dan mereka berkata bahwa bukan karena perkataan wanita itu, tapi kami sekarang telah mendengar dan betul-betul yakin bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang kami tunggu-tunggu. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar kehidupan wanita ini dalam sejarah gereja, dan sampai hari ini diperingati setiap 26 Februari, 26 atau 28 Februari setiap tahun oleh gereja-gereja ortodoks. Wanita Samaria ini yang dulu hidupnya nggak karu-karuannya, mungkin jadi cemoohan orang seluruh kota. Namanya adalah Potini, dan dia diakui sebagai seorang martir bernama Santa Potini. Saya akan bicara nanti dalam selanjutnya tentang apa dampak yang luar biasa. Bukan cuma kotanya dipengaruhi, bukan cuma teman-temannya, tapi lebih jauh daripada itu. Ketika saya melayani Tuhan, yang pertama saya injili ya keluarga saya sendiri. Kemudian teman-teman, kemudian Tuhan memperluas dan makin memperluas, saudaraku, from Yudea, Samaria, Yerusalem first, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini saudaraku, Rock Ministry sudah sampai ke Merauke ya. Saya pergi ke Merauke Selatan bahkan ya. Kita melihat bagaimana, apakah itu ujung bumi? Tuhan bilang belum. Masih ada lagi. Atas Rock Ministry akan dipercayakan Pacific, saudaraku, Pacific Rim. Saya tidak pernah bisa bayangkan. Saya belum pernah pergi ke Fiji, saya belum pernah pergi ke Kiribati Island. Tetapi Tuhan berkata, the steps of a good man shall be ordered by the Lord. Karena itu kita mau belajar, Kristus adalah penerobos, sang penerobos itu. Dan wanita ini, saudaraku, yang tadinya tidak mau ketemu orang, dia berhadapan pada mereka dan berkata, dia memberitahu segala sesuatu yang kulakukan. Mungkinkah dia itu Kristus? Bayangkan, mungkin kau sedang tidak tahu banyak, tetapi ketika engkau melangkah, maka keluargamu akan percaya kepada Tuhan Yesus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Shalom kekasih Tuhan. Saya percaya bahwa sampai detik ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, kita sungguh menyadari dan menyatakan bahwa semua karena Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak dari saudara yang mengalami pertolongan, penyertaan dan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Hari ini kita siapkan hati kita, juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dimanapun saudara berada. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara sekarang ini, yakin percaya Yesus tetap baik dalam hidup kita. Hati kita mempersiapkan hidup kita
kami membawa doa kami Tuhan buat bangsa dan negara kami, kota kami Jember nih Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah urapan-Mu Tuhan mengalir buat bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan, dan kota kami Jember ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami, atas kota Jember Tuhan, seperti yang Kau mau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Memberkati buat setiap para pemimpin yang ada Tuhan, yang sudah Kau tetapkan Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, kota kami Jember Tuhan. Biarlah Kau memberkati presiden beserta seluruh jajaran yang ada, setiap keamanan yang ada Tuhan. Oh biarlah terus Kau yang urapi memberkati buat setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa dan negara ini Tuhan dengan bijaksana sesuai dengan yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan setiap tanah, air, udaranya Tuhan Kau urapi, Kau curahkan berkat-Mu Tuhan atas tanah, air dan udara ini ya Bapa. Biarlah Tuhan dipenuhi oleh atmosfer kerajaan-Mu Bapa. Air yang mengalir Tuhan adalah air yang jernih, yang suci, yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pagi hari Tuhan kami bersatu hati berdoa juga buat setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Buat Bapak Ishak Sultan Latif beserta istri. Juga buat Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini sudah Engkau tetapkan buat setiap kami, untuk kami dipertunangkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap hidup kami Tuhan terus mengenal akan pribadi-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk jadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Dimanapun Kau utus hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pagi hari Tuhan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan, segala kekhawatiran kami Tuhan, segala keluh kesah kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Sebab Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kau memberkati, mengurapi ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami hanya memandang-Mu Tuhan, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Engkaulah penguasa dan pemilik hidup kami. Kami sembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Oh Yesus, biar kemuliaan-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Mulia dan luhur berkobar.
supaya semua dilawat oleh kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala puji, segala hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Itulah Engkau Tuhan. Oh, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Serukan Yesus Kristus Tuhan, karya-Mu kekal, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan yang ku tinggikan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Praise the Lord. Kau yang bangkit dan menang bagi kami. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Raja segala raja. Mari warga kerajaan Allah serukan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit, yang menang, membawa hidup yang baru. Yesus, Kaulah Raja mulia dan yang sudah berkorban bagi kami. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja,
dahsyat lagi buat menebus kita. Haleluya. Yesuslah sumber dari setiap kehidupan kita. Amin. Yesus pokok dan kita apanya? Caranya. Haleluya. Mari semua warga kerajaan Allah bersiap lebih lagi ya. Serukan. Ho ho. Ho ho ho. Boleh angkat tangan saudara, kepalkan, serukan. Kami siap diubah lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam Engkau yang menjadi pokok hidup kami. Yesus pokok kita caranya. Kami mau tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Lagi serukan. Oh oh, oh oh, oh. Mana lambaian tanganmu? Oh oh oh, oh Yesus, Yesus pokok kita caranya. Amin. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kami bersyukur Tuhan, kami cinta Kau. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Bilang kanan atau kiri saudara, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Orang-orang yang diubahkan, serukan. Oh oh, oh oh, oh oh. Yesus pokok kita semua caranya. Tinggallah di dalam
terus berbuah. Haleluya. Hidup kami tak sama sejak kami berjumpa dengan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Bagimu kami hidup dalam-Mu. Hanya Kau, Kaulah satu-satunya. Oh, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu berkat. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yang mau berbuah serukan Dia. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Kau sumber segalanya. Sumber dari segalanya. Haleluya. Kau kebenaran selalu berkat. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atas hidupku, Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh ada anugerah-Mu, anugerah-Mu bagiku. hidupku takkan sama. Hey! Tepuk tangan bagi Raja kita. Terpujilah nama Yesus, penjunan dan pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Semua serukan, hanya Yesus alasan kita hidup. Kaulah alasan Untuk ku hidup, untuk ku hidup, oh, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Kaulah alasan untukku, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. hanya menyenangkan. Menyenangkan-Mu. Wow. Kaulah alasan Untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh ada anugerah-Mu, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku Yesus Tuhan yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sungguh ku tahu Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hey! Hidup kami tak lagi sama sejak kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Oh, kami mau hidup hanya bagi nama-Mu. Kami siap hidup bagi Engkau Tuhan. Bukan bikin puas keinginan kami, tapi bikin puas hati Tuhan, memenuhi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan masih proses bentuk kami. Tanda Tuhan masih mengasihi kami. Kami bawa pujian kami bagi-Mu, Yesus.
pujian dan syukurku ku bawa padamu, ya Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku bahwa hidup ini hanya anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan, pujian dan syukur kami bawa bagimu Yesus Tuhan. ku bawa padamu, Dengan rendah hati kami persembahkan, ku bersembahkan. sungguh ku sadari, Sadar bila ku ada terima kasih buat anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, karena ya Tuhan, kekuatan. kami tahu hidup kami Tuhan, ku Hidupku adalah penyembahan. Kau Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. sungguh kami tahu hidupku ku berharga, ku tahu Hidupku berharga di mata-Mu. sebab itu Tuhan Segenap hidupku persembahkan. terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa selalu, Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sungguh ku sadar, sadar bila ku semua karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena ya anugerah, bukan karena kekuatanku, kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Sungguh ku tahu hidupku, Yesus, Hidupku membuat kami berharga berharga di mata-Mu. dan itu lebih dari cukup bagiku Tuhan. Syarana mata kasih, syarana mata kasih, Uramashina ya Ramo. Ku tahu hidupku, ya Tuhan, adalah kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau ciptakanku dalam
hidupku di atas mesbah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan bagimu. Kataku hanya kemuliaan-Mu yang membuat kami berarti. Haleluya, haleluya. Berharga di matamu segenap hidupku. Hidupku persembahkan. Mari warga kerajaan Allah yang siap diubahkan terus. Ku tahu es Tuhan penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku ku persembahkan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi kita. Oh dahsyat Tuhan. Oh sungguh luar biasa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak menerimanya semuanya itu ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan menyukakan hati. Surga dan bumi bersorak-sorai karena nama Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini teruslah lakukan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya ketika firman disampaikan buat setiap kami, akan ada terobosan-terobosan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak lagi sama, tetapi terus mengalami perubahan-perubahan yang hebat, mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat bersama dengan Engkau. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah pribadi lepas pribadi itu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu yang tidak pernah terbatas. Dan biarlah kami mengalami Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk pelayanan dari tim RPC dari Jember. Sungguh luar biasa gitu ya. Kapan lagi gitu ya Ibu Gembala, kemarin sudah ulang tahun, hari ini sudah SL gitu ya kan, song leader ya. Semua diberkati amin. Amin. Dan saya lihat banyak, berapa bulan yang lalu ya saya baru datang ya. Sudah lama saya, sudah lama ada diundang maksudnya. Banyak jiwa-jiwa yang baru ternyata ya. Puji Tuhan. Ya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Buka mata lebar-lebar, pasang telinga kencang-kencang ya. Oh, perlu perkenalan. Oh, perkenalkan nama saya Sugiarto Nyoto Wibowo. Biasa dipanggil Jinghok gitu ya. Dan saya sama istri saya datang pada pagi hari ini untuk melayani di tempat ini. Itu. Oke. Saya percaya bahwa setiap dari kita ya, perlu firman Tuhan. Amin ya. Jadi jangan sampai tertidur. Katakan kanan kiri, jangan sampai tertidur. Tapi jujur saja, meskipun tertidur pun saya juga tidak akan marah. Ya, kenapa? Karena saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, amin. Dan mungkin itu yang lebih diperlukan Bapak Ibu daripada khotbah pagi hari ini gitu ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada, semuanya perlu firman Tuhan.
Mari siapkan catatan atau apapun yang ingin Bapak Ibu Saudara sekalian catat gitu ya. Karena saya percaya kenapa Adam jatuh dalam dosa, karena dia tidak nyatat perintah Tuhan. Sehingga dia lupa gitu ya, firman Tuhan apa, sehingga dia melakukan pelanggaran itu. Ya, bisa minta PowerPoint saya. Bulan ini kita masih berbicara tentang komunitas gitu ya. Oke, sebelumnya saya mulai ada sebuah data dari survei yang telah disurvei di Amerika gitu ya, Amerika Serikat. Saya juga tidak tahu kenapa kok seringkali data atau survei itu dilakukan di luar negeri. Ya, kenapa kok seringkali di luar negeri, Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Kenapa kok jarang sekali ada di Indonesia gitu ya. Karena saya selidiki, ternyata Indonesia ini juga punya lembaga survei, ya. Tapi lembaga survei Indonesia itu hanya berlaku 5 tahun sekali. Yaitu ketika pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Itu lembaga survei baru berjalan. Tapi beda di luar negeri gitu ya. Nah, ada seorang profesor bernama Julian Holt Lunsen dari Brigham Young University gitu ya. Dia membuat sebuah penelitian dari 308.000 orang pada waktu itu gitu ya. Judulnya tentang hubungan hubungan meningkatkan daya tahan hidup. Itu judul penelitiannya. Dilakukan oleh 308 orang. Dan ternyata hal ini dilakukan terus-menerus sampai 2015 kemarin 3,4 juta yang sudah melakukan riset ini, gitu ya. Dan hasilnya sangat mengejutkan bahwa dikatakan demikian, manusia akan memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik jika mereka itu bersosialisasi dengan baik, aktif dalam komunitas sosial tertentu, menjalin pertemanan, bertetangga dengan baik, berkeluarga, atau gabungan dari semuanya itu. Itu adalah efek baiknya, ya. Tapi ternyata juga ada efek buruknya untuk orang yang suka menyendiri. Ya. Dan sebaliknya mereka yang menyendiri atau terisolasi, pengaruh buruknya adalah memiliki resiko yang sama seperti orang yang merokok 15 batang sehari. Memiliki resiko seperti pecandu alkohol, bahkan lebih berbahaya dari mereka yang tidak berolahraga. 2 kali lebih berat dari obesitas. Ya. Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Julian. Dan saya percaya kita tidak mau dengan yang namanya kesendirian, gitu ya. Karena sendiri itu tidak enak, gitu ya. Julian ngomong gini, it's time to prioritize, gitu ya. Sekaranglah waktu prioritaskan hubungan kita, sebab kita bergantung pada komunitas kita. Ya, jadi yang namanya kesendirian itu tidak enak. Baca Kejadian ini. Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca firman Tuhan, baca Alkitab mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Ya, Tuhan selalu ketika bumi masih kosong, belum ada isinya, Tuhan menciptakan semuanya, cakrawala, terang, gelap dan lain sebagainya. Manusia, tumbuhan, dan Tuhan selalu ngomong gini, semuanya itu baik. Ya. Tuhan memperkenalkan satu kata, yaitu tidak baik, itu dimulai dari Kejadian 2 ayat yang ke-18. Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Orang yang sendirian itu tidak enak. Betul ya? Pernah mengalami yang namanya kesendirian? Pagi-pagi gitu ya, bangun gitu. Ngapain ini sendiri gitu ya. Tiba-tiba dia teringat lagu, ya kan? Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own. Tahu lagu itu? Tahu ya? Oh, umurnya tahu, kelihatan sudah gitu ya. Ya kan, menjelang siang gitu, nyanyi lagi, sendiri lagi gitu kan. Masak sendiri, makan sendiri. Lalu apa? Cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Tidak enak yang namanya sendirian. Pagi sudah nyanyi,
Siang nyanyi, malam nyanyi lagi. Malam ini, oh, tahu semua ternyata. Padahal saya ini cuma ngeprank gitu, cuma jebak gitu. Oh ternyata tahu semua gitu ya. Ya yang namanya kesendirian tuh enggak enak. Ya, makanya dari itu hari ini kita semua ada di tempat ini, kita enggak pernah sendirian. Amin. Katakan satu sama lain, you are not alone. Haleluya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, ternyata kata tidak baik, kata seorang diri saja itu berasal dari kata badat, separation, pemisahan, gitu ya. Artinya badat, gitu ya. Jangan diganti bodat, gitu ya. Karena bodat itu bahasa lain dalam bahasa Batak itu namanya apa? Monyet, gitu ya. Itu bahasa Bataknya itu bodat, monyet. Tapi ini badat. Tahu enggak kenapa kok firman Tuhan kan mengatakan gini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di situ, gitu ya. Tapi kenapa ya kalau 2-3 orang Batak berkumpul, Tuhan berpikir untuk berkali-kali, aku ini mau hadir enggak ya, gitu ya. Karena suara orang Batak lebih keras bro, gitu ya, daripada suara Tuhan. Jangan-jangan suara Tuhan enggak pernah didengar, gitu. Tapi enggak, ini cuma hanya bercanda, gitu ya. Horas, ya, horas, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, contohnya apa? Pemisahan itu, contohnya adalah anggota tubuh kita. Kita sering digambarkan sebagai anggota tubuh kita. Seperti anggota tubuh kita. Contoh lengan. Kalau lengan Bapak Ibu Saudara sekalian lepas dari tubuh, ya, tentu dia tidak akan mendapatkan nutrisi yang banyak, gizi yang banyak, sehingga tidak mungkin akan berfungsi dengan baik. Betul ya? Sama juga dengan pohon. Ketika ranting itu terlepas dari pokoknya, ketika ranting itu terlepas dari pohonnya, saya yakin tidak menunggu waktu yang lama dia akan cepat layu, kering, lalu akan mati. Berapa kali kita ngalami masalah, kita mungkin mati pengharapan, karena kita merasa masalah kita yang paling berat, masalah kita yang paling parah daripada yang lain. Sehingga kita simpan sendiri permasalahan kita. Karena itu seringkali di gereja dibilang gini, Shalom, apa kabar semuanya? Jawabannya, luar biasa, betul ya? Tapi saya cuma katakan, setiap orang punya masalah, tapi jangan bersembunyi di kata-kata luar biasa itu. Ketika ada beberapa orang yang memperhatikan kita, peduli sama kita jangan menyimpannya, kita jangan marah, dipikir kepo kita, enggak. Karena kita perlu yang namanya komunitas, hubungan itu. Bapak Ibu Saudara, tahu enggak ciri-ciri orang yang suka menyendiri? Itu adalah ini, baca sama-sama ya. Amsal 18 ayat yang pertama. Katakan 1, 2, 3. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan setiap orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Pernah ya punya teman yang introvert atau suka menyendiri gitu. Setiap kali kita kasih nasihat, kita kasih saran, dia selalu meledak-ledak emosinya. Dia mungkin merasa enggak terima, kamu tahu apa sih tentang hidupmu? Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu yang namanya terhubung dengan yang lain. Kita perlu yang namanya komunitas. Tidak ada yang bisa bertumbuh dalam kesendirian. Komunitas berasal dari kata common dan unitis, ya. Adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, misi yang sama, atau mempunyai nilai-nilai yang sama. Contoh mungkin dari tempat asal, ya. Mungkin ada yang dari Batak, Ambon, Kupang dan lain sebagainya. Biasanya mereka membentuk sebuah komunitas. Kalau di Lumajang, kita di gereja kita juga ada yang namanya orang-orang Batak. Mereka punya komunitas sendiri. Setiap bulan mereka ada arisan. Selalu aja seperti itu. Komunitas sendiri-sendiri. Mungkin dari tempat asal. Mungkin dari hobi. Yang namanya pecinta bulu tangkis di sini. Ada kan? Pecinta bulu tangkis kumpul sendiri. Kan gitu. Dulu saya punya pengalaman gitu ya. Waktu saya kuliah, saya ngambil teknik industri, gitu ya. Saya kos di Ubaya.
dan saya juga punya komunitas sepak bola waktu itu. Ya, punya komunitas sepak bola. Lalu kita bertandinglah dengan fakultas hukum, ya. Jadi fakultas teknik musuh fakultas hukum, gitu. Main di lapangan besar sepak bola dan ternyata kita menang. Kita menang, kemudian tiba-tiba belum pertandingan selesai, ada 1-2 orang itu keluar dari lapangan. Dia pergi meninggalkan lapangan, kemudian sekitar 10 menit dia kembali ke lapangan itu dengan membawa orang sekampung. Bayangkan sekampung, tahu Panjang Jiwo ya, kalau yang di Surabaya, Panjang Jiwo, itu ada satu kampung, semuanya orang timur. Jadi yang fakultas hukum ini kebanyakan orang timur. Jadi dia kalah, enggak terima. Bayangkan, ini kita mahasiswa nih masih muda. Yang datang itu siapa? Sudah berewokan, bawa anak, bawa pentungan gini. Itu yang namanya komunitas. Satu kampung datang ngeroyok semua. Tapi akhirnya polisi mendamaikan. Tapi yang namanya komunitas itu membangun sebuah hubungan yang erat. Dia terluka, saya terluka. Kamu baik, saya baik. Kamu bahagia, kita bahagia. Kita lakukan bersama-sama. Mari kita baca di dalam Kisah Daud, ya. Ini bahasa Inggris, ya. Saya percaya bahwa ibu saudara kalian lancar berbahasa Inggris, ya. Jadi saya kasih bahasa Inggris. Nah, ini di 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya bacakan saja. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu saudara sekalian, kisah ini Daud dikejar oleh Saul dan dia lari ke Gua Adulam. Ternyata di Gua Adulam banyak sekali terdapat orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya kan? Dikatakan yang hidup dalam kesukaran. Orang yang suka sakit hati, ya kan? Orang yang dikejar tukang piutang, ya. Bayangkan, coba bayangkan kalau kita di posisi Daud, ya, kita masuk di komunitas itu, kira-kira apa yang terjadi? Kita keluar lebih dahulu, betul ya? Apalagi orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Begitu dekat kita selalu mikirnya apa? Wah, ujung-ujungnya duit, gitu kan? Udah ini, jangan-jangan orang-orang ini ujung-ujungnya duit, gitu ya. Kita selalu menghindar. Tapi Daud enggak. Permasalahannya adalah Daud sendiri pun adalah seorang pelarian. Betul ya? Biasanya orang yang bermasalah kumpulnya sama orang yang bermasalah. Tapi komunitas yang sehat tidak seperti itu. Di Gua Adulam terbentuklah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang punya latar yang belakang yang suram, hancur-hancuran. Dan ternyata Daud menjadi seorang pemimpinnya. Saya percaya gini, pengalaman-pengalaman memimpin dengan latar belakang seperti ini sebenarnya justru yang memberikan kontribusi banyak bagi Daud dalam persiapan Daud menjadi seorang raja. Dengan mengenal komunitas seperti itu, Daud menjadi tahu permasalahan persoalan yang terjadi di negaranya. Bayangkan kalau Daud ketika itu hanya tinggal di dalam istana. Dia tidak akan mengerti situasi yang ada di bawah sana. Dia cuma tinggal di istana, dia bersenang-senang di istana, dan lain sebagainya. Tapi memang Tuhan sengaja untuk membawa Daud ke dalam komunitasnya, yaitu di dalam Gua Adulam. Kita orang Kristen tidak ada yang percaya yang namanya kebetulan. Semuanya seizin Tuhan. Demikian juga dengan komunitas kita. Saya percaya tidak ada komunitas yang sempurna. Betul ya? Gereja pun tidak ada yang sempurna. Kalaupun di mata kita ada gereja yang sempurna, ketika kita masuk di gereja itu menjadi tidak sempurna. Karena ada apa? Karena ada kita. Gitu ya. Karena kitalah sebenarnya yang membawa masalah itu. Jadi sebenarnya tidak ada gereja yang sempurna. Komunitas pun tidak ada yang sempurna. Semuanya menuju ke kesempurnaan itu sendiri. Bersama-sama menuju ke kesempurnaan itu sendiri. Kita tidak dapat bertumbuh sendirian. Kita harus bertumbuh dalam komunitas. Talenta itu bisa dikembangkan secara sendiri.
mungkin otodidak. Bisa belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya pembentukan karakter, pengembangan karakter, itu harus perlu orang lain. Harus perlu yang namanya komunitas. Jadi orang yang bertalenta harusnya dia semakin berada dalam komunitas yang sehat. Karena dia perlu mempunyai karakter yang kuat untuk menopang apa yang dia capai dengan talentanya. Ada sebuah quote dikatakan demikian, artinya seperti ini. Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ya. Kemudian ada quote lagi berkata, berjalan bersama teman di dalam kondisi yang gelap itu lebih baik daripada berjalan sendirian di kondisi yang terang. Pernah di sini yang jalan sendirian di tempat gelap takut? Pasti masih ada lah, ya. Tapi kalau 2 orang kira-kira takut enggak? Kalau ada temannya? Ya sedikit, tapi paling enggak masih ada beraninya. Betul ya? Berjalan berdua itu lebih baik. Nah, mengapa komunitas itu penting? Saya beri 3 poin. Yang pertama adalah untuk mengencourage yang satu sama lain. Memberikan dorongan, dukungan, support, dan lain sebagainya. Semua orang membutuhkan yang namanya dukungan, support. Terutama di saat dia khawatir, dia merasa sendirian. Dia perlu yang namanya dukungan. Dia perlu yang namanya support. Yang tidak punya harapan, kembali mempunyai harapan. Yang tidak bersemangat, kembali bersemangat. Contoh kalau di Lumajang, saya punya komunitas komsel gitu ya. Satu orang komunitas. Kebanyakan, saya ini kan memulai dengan komunitas yang baru, komsel yang baru. Dengan beberapa orang yang kebanyakan sih masih jomblo gitu ya. Meskipun saya sudah berkeluarga, tapi ini komunitas kami ini jomblo dan kebanyakan dari seberang. Maksudnya dari agama lain gitu ya. Nah, ketika ada beberapa yang masuk di kita, persoalan mulai muncul, ya. Satu sama lain saling tanya, kamu kok Isa ya? Keluargaku enggak terima. Saudara-saudaraku enggak terima. Tapi yang satu, itu biasa bro. Saya dulu juga ngalami seperti itu. Ya kan? Jadi satu sama lain perlu yang namanya dukungan. Bisa dikuatkan. Masalah keluarga. Bermacam-macam komunitas saya mengalami bermasalah dengan orang tua. Saya dulu juga bermasalah dengan orang tua. Jadi saya tahu bagaimana menasihati, bagaimana mengatasi hal itu. Oleh sebab itu, percayalah, masalah yang kita hadapi seringkali juga orang hadapi. Jangan berpikir masalah kita itu yang paling berat. Enggak ada wes ini aku ini yang paling susah minta ampun. Enggak, belum merasakan Ayub kan? Masih belum. Ayub lebih parah gitu ya. Salah satu keuntungan berada dalam komunitas adalah kita dapat meminjam hikmat orang lain yang sudah berpengalaman, yang pernah melewati apa yang sedang kita jalani saat ini. Betul ya? Waktu pertama kali kami berkeluarga gitu ya, membangun sebuah rumah tangga, percekcokan sering kali terjadi. Ada di sini yang enggak pernah cekcok suami istri? Cekcok pertama-tama sering kali terjadi ya. Banyak sekali masalah gitu ya. Sepatu miring gitu aja sudah jadi masalah ya. Yang satu depan moncongnya ngadep sana, satu ngadep sini, itu sudah jadi masalah. Ya kan? Naruh baju dan lain sebagainya. Nah, suatu saat seorang istri ini ngomong sama komunitasnya. Suamiku ini loh, kayak gini. Masa sudah kasih tahu, pancet aja dilakukan kan gitu. Nah, ternyata komunitasnya ini bukan sosialita, bukan lo ya. Sama komunitas yang sehat ini. Teman-temannya juga bilang, oh iya sama, suamiku juga seperti itu. Gini loh caranya, gini loh, sabar ya, gini loh. Pulang-pulang istri saya ngomong, ternyata kalian laki-laki sama saja. Ya kan? Karena apa? Karena dia merasa ada temannya.
juga yang mengalami hal yang sama dengan dia. Jadi jangan pernah merasa masalah kita ini yang paling berat sendirian. Ya. Nah, saya juga punya contoh lagi. Beberapa hari lalu, saya ini badminton, saya ini suka bulu tangkis, ya. Suatu saat ketika saya bulu tangkis 2 minggu lalu, tiba-tiba saya ini pusing waktu main gitu ya. Tiba-tiba pusing, kemudian lemes, kemudian derdek gitu. Keringat dingin sempat muncul, tapi enggak ngos-ngosan. Enggak tersengal-sengal nafasnya. Saya langsung berhenti, saya diam. Biasanya saya kan bercanda, setelah main tuh bercanda sana sini. Saya diam. Saya berdiam, duduk, dikasih guyonan, dikasih joke sama teman-teman. Saya enggak bisa tertawa. Saya cuma mikir, aduh ada apa aku ini ya? Ada apa ya? Itu kok lemes gitu ya. Saya langsung pulang, saya tensi semua gitu ya. Saya tensi, tekanan darah, denyut nadi normal semua, gitu ya. Nah, saya ini masih, aduh ini ada apa nih ya? Karena dulu saya tuh pernah hal yang sama, kira-kira 2020, ya, ketika mungkin ada beberapa orang yang tahu almarhum saudara kita Agus Tono meninggal, itu kita juga cek gitu ya, cek gitu. Kemudian saya ke dokter spesialis jantung, kemudian dicek, oh tak apa-apa ini Pak, ini sehat, Bapak itu cuma stres gitu loh. Coba deh healing gitu, kemana, keluar kota, keluar negeri, ke Italia, Belanda, dan lain sebagainya kan gitu. Ke Korea, itu stres tuh. Ya kan, saya sama istri saya. Gitu. Saya keluar ya, dengan harapan, yang kita mau kemana ini, kan gitu kan. Saya katanya butuh healing ini, mau kemana kita. Saya cuma bilang, ayo ke dokter lain gitu ya. Dia berpikir, wah dokternya yang kurang ajar ini. Enggak. Ya. Nah, hal yang sama saya rasakan kemarin. Beberapa orang ngomong, sudah cek apa aja. Gitu. Cek semua jantung, treadmill semua. Gitu. Juga ada orang yang ngomong BA seperti ini. Jangan coba saya berpikir asam lambung gitu loh. Ada satu WA ngomong gini, jangan berpikir asam lambung loh. Karena teman-teman saya gitu ya, banyak meninggal karena asam lambung, tapi tiba-tiba serangan jantung. Wah itu kan tambah buat saya, waduh gitu ya. Akhirnya saya putuskan saya treadmill dan puji Tuhan tidak ada apa-apa, normal semua. Sekali lagi stres gitu ya, butuh healing. Makanya saya jalan-jalan ke Jember gitu. Mungkin di dalam kota di Lumajang terlalu banyak pikiran gitu ya. Tapi itulah fungsinya komunitas ya. Markus 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka, itu bukan dibuka, di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau kita baca di bawahnya kemudian, bukan hanya dosa, tapi dia juga disembuhkan. Dikatakan oleh apa? Oleh iman mereka. Iman siapa? Komunitasnya. Kalau kita baca di sini, ya, yang perlu digarisbawahi adalah orang lumpuh ini tidak akan mendapatkan mujizat kalau dia tidak berada di dalam komunitas yang sehat. Kalau dia tidak ada 4 orang ini, dia tidak akan mengalami yang namanya mujizat. Betul bukan? Dan itulah yang kita butuhkan. Kita butuh dikelilingi oleh orang-orang yang sehat pula. Komunitas yang sehat. Komunitas yang benar memampukan kita untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai sendirian. Di dalam Galatia 6 ayat 1-2 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus. Kita perlu bertolong-tolongan. Kita tidak bisa hidup sendirian. Seringkali orang ngomong, aku bisa hidup sendirian. Nah, mungkin. Ya. Ketika kita lahir bayi, kita perlu bidan. Kita tidak lahir sendiri. Ya kan? Ketika kita masih kecil, kita ke kamar mandi, perlu orang tua. Tidak ada yang bisa sendirian. Semuanya butuh orang lain. Itu yang pertama. Klik. Yang kedua adalah manfaat dari komunitas adalah protection atau perlindungan. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ke 12 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang seorang lagi dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal dia sendirian, celakalah dia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan. Tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita ini digambarkan, diumpamakan seperti domba. Kita mesti tahu salah satu fakta tentang domba. Domba adalah salah satu binatang yang tidak memiliki senjata untuk membela diri. Satu-satunya cara domba membela diri adalah 2. Yang pertama, melarikan diri. Menjauh, melarikan diri. Yang kedua, caranya apa? Kembali ke kumpulannya. Kembali ke gerombolannya. Kembali ke komunitasnya. Sebab saya percaya binatang buas akan mencari yang sendirian. Makanya bahaya kalau kita sendirian. Carilah komunitas. Masuklah dalam komunitas-komunitas yang sehat dan benar. Itulah fungsinya komunitas. Kemudian yang ketiga adalah kasih. Di dalam komunitas harus ada kasih. Dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 15 dikatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuatlah juga demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dibutuhkan yang namanya kasih. Kasih harusnya menjadi gaya hidup komunitas kita. Ciri khas orang Kristen adalah kasih. Komunitas yang benar adalah tempat di mana kita menerima kasih. Bukan hanya menerima, tapi kita juga membagikan kasih itu. Kita bukan cuma menerima, tapi kita juga harus memberikan kasih itu. Kalau Gua Adulam menjadi tempat saksi di mana orang-orang yang tadinya berada dalam kesukaran, ya kan, dikejar-kejar orang piutang, tukang piutang, orang-orang yang sakit hati, ya, berubah menjadi orang-orang yang berguna, menemukan potensinya dan tujuan dalam hidup mereka, maka terlebih lagi gereja atau komunitas kita akan menjadi tempat saksi bagaimana orang-orang berdosa yang tidak punya masa depan mengalami transformasi kehidupan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan melalui komunitas. Makanya komunitas jangan self-center tapi harus God center. Pusatnya harus Tuhan. Kasih itu tidak menghakimi, kasih itu tidak menuntut. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu enggak kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Kalau kita baca kejadiannya, kejadian 1, 2, 3, manusia jatuh dalam dosa di pasal yang ketiga. Ya. Ketika itu Tuhan datang kepada Adam bertanya, Adam, di manakah engkau? Padahal Tuhan tahu enggak? Adam di mana? Tahu. Adam berbuat apa? Tahu? Tahu. Ya.
Tapi Tuhan bertanya sekali lagi, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan marah? Tuhan tahu loh itu, Adam sudah berbuat dosa, berbuat salah. Tapi kalau kita baca kok intonasi Tuhan, tanda baca yang ada di Alkitab, itu ada tanda tanya. Di manakah engkau? Nggak ngomong gini, Adam, di mana kamu? Nggak. Adam, di manakah kamu? Kan seperti itu. Kemudian Adam jawab apa? Aku takut Tuhan, aku bersembunyi, aku takut. Karena aku telanjang. Aku mendengar langkahmu dan aku bersembunyi. Ya kan? Lalu Tuhan ngomong apa lagi? Mengapa hal itu terjadi? Apakah kamu makan buah yang kularang? Tuhan masih marah enggak? Enggak. Tuhan enggak marah, Tuhan tanya. Lalu Adam ngomong apa? Itu. Perempuan yang kau ciptakan. Hawa yang memberikan buah kepadaku. Betul ya, ceritanya kan seperti itu. Kemudian bertanyalah Tuhan kepada Hawa. Marah? Enggak. Tuhan ngomong apa? Hai perempuan, mengapa kamu berikan itu kepada suamimu? Jawab Hawa apa? Itu karena ular itu. Sejak saat itu Tuhan marah. Tuhan ngomong sama setan, sama ular ngomong, aku akan mengadakan perhitungan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Setelah itu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Saling menghakimi, saling menuntut, saling menunjuk. Tuhan tidak suka. Semuanya itu perlu, makanya dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kalau kita gampang nunjuk, kalau kita gampang menghakimi orang, percayalah komunitas pun tidak akan lama. Suatu saat Anda yang terlepas, Anda yang terlempar, atau komunitas itu yang buyar. Ya. Dalam mencapai semuanya itu tidak mudah, karena di komunitas itu terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ekonomi, pendidikan, kan beda-beda. Termasuk komunitas saya rasa di Komsel ini juga sama. Ada yang latar belakangnya, ekonominya mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik. Pendidikannya mungkin yang tinggi, tidak tinggi, dan lain sebagainya. Ya kan? Sama seperti yang ada di Korintus. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Korintus, mengapa ada perpecahan di Korintus? Ada yang ngomong, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus. Semua saling membanggakan diri sendiri. Mengapa perpecahan itu bisa terjadi? 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 27. Kalau Bapak Ibu Saudara baca sekalian, saya bacakan yang di ayat yang ke-25, yang warna merah. Dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam jemaat. Nah, mengapa perpecahan ini terjadi? Ayat yang sebelumnya, yaitu yang di warna biru. Oke, bawah sedikit. Nah, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Maksudnya seperti ini. Seharusnya kita, ya, mungkin yang kita merasa ekonomi lebih baik, kita punya jabatan, ya kan? Menurut pemandangan kita mungkin elok, kita terhormat, ya kan? Harusnya kita tidak perlu perhatian khusus. Seharusnya yang perlu perhatian khusus apa? Orang-orang yang kita anggap tidak elok. Tapi seringkali yang terjadi dalam gereja terutama, komunitas, orang-orang yang merasa seperti ini apa? Minta dipuji, minta dihargai, duduk paling depan, ya kan? Minta dikasih perhatian yang lebih dan lain sebagainya. Oleh sebab itu seringkali perpecahan itu terjadi karena tidak melakukan firman Tuhan. Justru harusnya kita yang mungkin kelihatan elok, harusnya memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang kurang elok. Itu yang harusnya kita lakukan di dalam komunitas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa terhormatnya saudara, saudara juga tidak bisa hidup sendirian. Kita tetap butuh orang lain. Kejadian 2 ayat 18 kembali lagi. Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong berasal dari kata Ezer. Ya. Artinya ada yang menguatkan, yang membangkitkan. Kenapa saya kok kasih orang-orang mengelilingi gitu ya? Saya harus kasih ilustrasi. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Ada Kak Dev, ada Eko. Pemain musik silakan maju ke depan dulu. Saya akan berikan sedikit ilustrasi gitu ya. Silakan, mari silakan. 1, 2, 3 sama. Oh ya, singernya siapa? Pak Afirul juga sekalian. Tuh 2, 3, 4, 5 pas 5. Ya silakan berdiri. Ya inilah ajang tes kontes, bukan. Ya silakan saling bergandengan tangan satu sama lain dan buat lingkaran. Buat lingkaran. Oke. Ini harusnya penolong. Orang-orang yang harusnya kita butuhkan, komunitas kita. Saya harusnya berada di dalamnya. Risih lah gandengan, enggak kan? Enggak. Kalau kita tahu prinsip ini, kenapa saya kok harus ada di lingkungan seperti ini? Ini adalah eser-eser saya, penolong-penolong saya. Ketika saya mau aneh-aneh, ya, saya mau keluar dari firman Tuhan, ada mereka yang bisa menghalangi saya. Saya tidak sampai keluar, karena ada mereka. Sekalipun seperti itu, yang paling besar ini sebelah sini. Ya. Sekalipun ketika saya jatuh, bayangkan ya, saya jatuh. Cie, enak sekali lagi. Apakah sampai jatuh? Tergeletak? Enggak. Karena ada apa? Ada mereka-mereka yang terus menguatkan. Bahkan ketika kita jatuh, dia bisa membantu membangkitkan kita. Terima kasih untuk kerjasamanya. Silakan di musik, ya, pemain musik masih maju. Itulah fungsinya kita berkomunitas. Ada mereka-mereka yang menjaga kita, melindungi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi seringkali pula ketika kita berada di lingkungan seperti itu, kita merasa seperti, kepo kamu, pengen tahu masalahku. Betul. Kepo itu ada 2 macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepo yang pertama, itu adalah kepo dengan beritanya. Yang kedua adalah kepo dengan hidupnya. Kalau kepo yang pertama, ujung-ujungnya apa? Nyinyir. Ujung-ujungnya apa? Gibah. Ujung-ujungnya gosip. Itu kalau kita kepo sama beritanya. Tapi kalau kita kepo sama hidupnya, percayalah, saudara ada di hatinya. Saya yakin dan percaya pasti doakan. Entahkah apa itu permasalahan kita. Makanya saya sering kali ngomong kepo is the new caring. Kepo adalah salah satu yang memperhatikan. Kita butuh orang-orang seperti itu. Kita tidak bisa sendirian. Menjelang Natal, kita akan menghadapi Natal di tahun ini. Saya percaya Pak Benny tidak bisa sendirian. Betul ya? Butuh orang-orang. Kita bukan Superman, tapi kita super team. Kita butuh orang-orang, kita butuh saudara semuanya. Yuk ambil bagian, kalau ini gereja, ini rumah kita ambil bagian. Untuk kita dapat merayakan, celebrate Natal kita, gereja kita sama-sama. Amin. Bersama lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Sebab kita percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa saya bisa sendiri. Bahkan di akhir hidup kita pun kita tidak pernah bisa sendiri. Butuh orang lain untuk mengantarkan kita ke tempatnya, saudara ya. Butuh orang lain untuk menggali liang kuburnya. Ya, jadi coba tengok kiri kanan, katakan aku perlu kamu. Ya, kan gitu saudara ya. Percaya bahwa kita adalah satu bagian di mana kita bersama-sama untuk bertumbuh, bersama-sama untuk kita mencapai kesempurnaan
serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Jangan ada seorang pun yang berjalan sendiri, tapi biarlah kita bersama-sama. Saya dan saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berjalan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Ini kami Tuhan. Waktu kami membuka tangan kami, satu hal yang kami mau katakan, kami butuh Engkau. Sebab satu hal yang kami percaya, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dan waktu kami membuka tangan kami Tuhan, kami mempercayai bahwa Tuhan telah menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan menempatkan kami ada di gereja ini untuk kami saling mendukung, saling bersama-sama bergandengan tangan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Untuk kami terus berjalan sampai kepada destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan urapan-Mu, turunkan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami mau menjadi penolong bagi orang lain. Dan biarlah orang lain juga menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan bukan hanya bertumbuh, tapi kami berbuah di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Urapi dan hamba berdoa, mengurapi, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini, yang beribadah secara online. Kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Untuk kami boleh bergerak bersama-sama. Untuk kami terus membangun kehidupan kami bersama-sama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga melepaskan berkat buat hamba-Mu, Pastor Sugiharto Nyoto Wibowo yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami. Urapan dan hikmat yang daripada Tuhan terus Engkau mengalir dalam hidupnya. Dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Dipakai untuk menyatakan kebenaran dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami simpan dan kami taruh firman-Mu dalam hidup kami. Dan berikan kepada kami kekuatan-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mempersiapkan diri kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kiranya setiap kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Ada di antara saudara yang belum dilayani, boleh angkat tangan biar bisa dilayani. Hidup ini Mas saudara, ku letakkan Bapak Ibu yang berada di rumah boleh siapkan sepotong biskuit, roti dan air putih untuk kita boleh bersama-sama mengikuti sakramen ini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami jemaat-Mu siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagai tanda bahwa Engkau sungguh-sungguh pernah mati dan bangkit bagi kami.
Dan ini kami memperingatinya setiap kali kami melakukannya sebagai kesaksian bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat roti tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Kristus Yesus. Tubuhmu dipecahkan, tubuhmu dihancurkan ya Tuhan, untuk memulihkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami yang dahulunya sia-sia sekarang menjadi milik-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Jemaat, percayakah engkau bahwa roti ini adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian pula setelah ia memakan, dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi di atas kepala. Cawan ini adalah perjanjian baru. Darahnya telah tercurah sepenuhnya untuk menebus kita dari kesalahan kita. Kita aman, kita diampuni. Tapi jangan kita berkanjang di dalam dosa. Jangan kita terus-menerus berada di dalam dosa. Mari kita melihat pengorbanan dalam darah dan nyawa. Pengorbanan yang sangat mahal bagi kita, sehingga kita boleh menghargai setiap kehidupan kita. Darahnya menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan kita. Percayakah saudara, cawan ucapan syukur ini adalah sungguh-sungguh darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan dengan hati-hati sebelah saudara. Terima kasih. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu, ucapan syukur atas pengorbanan, menyadarkan kita bahwa hidup kita sungguh berharga. Hidup kita bukan lagi kita sendiri, tapi milik Kristus yang sudah membeli dan membayar setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh mempermuliakan namanya. Hidup kami dilepaskan, hidup kami ditebus dari segala kesia-siaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda bahwa kami milik-Mu dan Kau milik kami. Dan kami siap untuk menjadi umat-Mu, umat kesayangan-Mu, menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi kota ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita yang mengucap syukur katakan amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Kami mengundang seluruh mahasiswa Kristen baru, terutama teman-teman yang datang dari luar kota, untuk menghadiri acara It's Our Home pada tanggal 18 September 2024. Pukul 18.30 bertempat di Cafe Rindu Malam Jalan Semeru Jember.
Ini adalah kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman baru, terhubung dengan komunitas yang saling mendukung, dan bersama-sama bertumbuh dalam iman. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari keluarga rohani yang siap berjalan bersama kalian dalam suka maupun duka. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 8 pagi bertempat di Hall House Musik Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan belajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Akan diadakan baptis selam pada hari Minggu, 29 September 2024. Bagi setiap jemaat yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baptisan adalah langkah penting dalam menguatkan komitmen iman. Jika Anda telah menerima keselamatan dan rindu untuk mengambil langkah ini, kami mengundang Anda untuk mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Adi Chandra. Selanjutnya kita akan sambut anak-anak kita yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat anak-anak raja, anak-anak yang hebat, cinta Tuhan dan berkarakter Kristus. Aku anak raja, 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 oh iya. aku anak raja. Oke, mari silakan para orang tua bisa maju ke depan. Doakan anak-anak saudara, ya, perkatakan firman, percaya bahwa firman itu akan terjadi dalam hidup mereka. Amin. Jemaat Tuhan bisa mengangkat tangan, kita menopang setiap orang tua kita. Kami jemaat Tuhan bersama dengan para orang tua mengamenkan apa setiap mereka doakan dan perkatakan di telinga mereka. Kebenaran firman itu akan terjadi dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih buat anak-anak hebat yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah hidup kami. Oleh sebab itu kami mendoakan mereka Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat orang tua dan menghargai sesama mereka. Bahkan mereka adalah terang dan bintang-bintang di mana Tuhan akan pakai mereka dimanapun mereka nanti akan Tuhan tempatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengurapi anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup mereka diberkati secara roh, jiwa dan tubuh diberkati oleh Tuhan. Diberikan pengertian-pengertian dan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan di sekolah mereka akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Menjadi pemenang-pemenang kehidupan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup mereka dari sekarang dan seterusnya ada di dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Dan ini yang menjadi doa kami. Yang terbaik daripada Tuhan akan terjadi buat setiap anak-anak kami. Dan mereka akan terus naik dibawa oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa memberkati setiap orang tua. Mereka masing-masing diberikan hikmat untuk mendidik dan membawa mereka terus kepada Tuhan sampai pada dewasa nanti. Dan biarlah hikmat ini turun kepada setiap para orang tua. Dan setiap kami jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, kami boleh bergandengan tangan membawa anak-anak yang dipercayakan ini untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih.
Bahkan memberkati kakak-kakak Rocky yang mendidik mereka, mengajar mereka dalam kebenaran firman. Setiap firman yang disampaikan termaterai dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga memberkati guru-guru yang ada di sekolah mereka masing-masing. Kami percaya mereka ada alat Tuhan yang juga akan membentuk setiap karakter anak kami ini Tuhan. Sehingga urapi mereka, lindungi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mengajar dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih kami bersama dengan jemaat Tuhan melepaskan berkat ini di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, minggu depan ada baptisan air ya. Setelah ibadah akan ada baptisan air. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum baptis secara selam dan rindu untuk dibaptis, saudara bisa mendaftarkan hari ini terakhir ya kepada saya atau kepada Bapak Adi Chandra, begitu ya. Minta formulir dan kemudian nanti saudara minggu depan kita akan ada baptisan air setelah ibadah ini. Jadi yang baptis minggu depan sudah siap pakai bawa baju rangkap pengganti. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara warga Kerajaan Allah boleh bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa, saudara diberkati dengan firman-Nya, amin. Firman-Nya akan sangat menjadi berkat waktu kita lakukan dalam hidup kita. Sama-sama tangannya di sini saudara. Lalu katakan, terus berubah. Terus berbuah. Lagi terus berubah. Terus berbuah. Di dalam Kristus. Percayalah saudara, imani pujian ini, Yesus Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kita. Kalau karena Dia di pihak kita, siapa lawan kita? Jawabannya sing ada lawan. Oke, jawabannya adalah sing ada lawan. Jadi jangan takut diproses, karena sebenarnya Tuhan mau merubah setiap hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa, nyatakan hidupku takkan sama. betul sungguh ku tahu Tuhan, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu anugerah-Mu, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. imani Yesus Tuhan berkuasa. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu Yesus, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami mau hidup hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah komunal kita. Ibadah komunal akan berakhir, ada waktunya. Tapi ibadah dan penyembahan pribadi saudara setiap kita tidak pernah berakhir. Mari kita siapkan juga persembahan kita. Kita boleh memberkati pelayanan di gereja ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang luar biasa. Kami menyembah Tuhan bersama-sama. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh dikuatkan untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap memberikan persembahan bagi pelayanan di gereja ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami berikan boleh berguna bagi kerajaan Allah. Nama Tuhan diberkati, nama Tuhan diperluas di dalam kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan mari jemaat angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Bawalah setiap berkas-berkas kebenaran firman dalam kehidupan-Mu. Sebab Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajah-Mu, melemparkan wajahnya kepadamu, dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah kebenaran, bawalah kehidupan yang berubah, yang berbuah, sehingga sungguh Engkau menjadi perwakilan kerajaan Kristus dimanapun Kau berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.